Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Striantinapatni. Saya merupakan guru kelas 6, guru bahasa Inggris, juga operator di SDN 6 Rego, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata terkait video galeri praktik dan refleksi soft skill semangat guru 3. Yang pertama yaitu pola pikir bertumbuh dan ketangguhan. Nah, pola pikir bertumbuh dan ketangguhan guru mencakup penerimaan tantangan sebagai peluang pertumbuhan, optimisme realistis, adaptabilitas, kemampuan belajar terus-menerus, dan fleksibilitas dalam mengatasi kegagalan. Guru tangguh mampu mengelola stres, membangun hubungan empati dengan siswa, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Kesadaran diri dan pembinaan pribadi menjadi landasan untuk pengembangan pribadi guru itu tersendiri. Nah, dengan pola pikir ini, seorang guru dapat berkembang secara holistik, memberikan dampak positif pada siswa, dan menghadapi dinamika dunia pendidikan dengan keyakinan dan kemampuan yang lebih besar. Nah, kali ini saya akan menceritakan terkait apa yang saya lakukan selama 1 minggu untuk mengembangkan soft skill saya sebagai guru. Nah, yang pertama, di hari pertama atau hari minggunya, saya melakukan mencoba meningkatkan kompetensi diri saya dan menantang diri saya untuk mengikuti olimpiade bahasa Inggris, matematika, IPA yang diadakan oleh POSI. Nah, kebetulan olimpiade ini tuh dilaksanakan secara online. Kemudian di hari Seninnya, saya berbagi praktik baik dalam komunitas belajar gesit SDN 6 Rego. Nah, komunitas belajar gesit ini dibentuk oleh SDN 6 Rego dan alhamdulillah sudah terdaftar di PMM. Nah, gesit ini adalah gerakan edukasi sharing ilmu antar teman. Nah, dalam komunitas gesit ini kami itu tiap minggunya berbagi praktik baik, juga sharing tentang masalah pembelajaran atau masalah yang kami temui di kelas, juga berdiskusi bagaimana sih cara kira-kira solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kebetulan di hari Senin itu saya dipercaya untuk membagikan praktik baik yang saya terapkan di kelas yang memang saya anggap berhasil, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media belajar Kapas, Kipas, dan Kupas, atau Kapas itu kartu pasangan, kira pasangan, dan kumpul pasangan untuk 3 gaya belajar yang berbeda, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, di hari keduanya, gitu ya, saya itu mencoba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, di mana di awal pembelajaran itu saya memberikan kartu emoji, di mana gambar emoji ini hanya ada matanya saja, jadi lingkaran smile gitu ya, kemudian ada hanya matanya saja. Jadi untuk mulutnya, saya meminta siswa untuk menggambarkan keadaan mereka ketika awal pembelajaran. Tujuannya adalah saya mengetahui apakah memang anak-anak itu awal-awal kerja itu ada yang senang, ada yang sedih, atau misalnya yang biasa saja gitu. Takutnya kan ada yang misalnya gara-gara dimarahin misalnya setelah bangun atau yang sebagainya, mereka itu ada yang punya emosi negatif gitu ya. Sehingga saya mengetahui keadaan sosial emosional mereka. Nah, kemudian setelah itu saya motivasi mereka dan kemudian saya laksanakan pembelajaran dan coba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tadi saya paparkan di hari kedua, yaitu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi Kapas, Kipas, dan Kupas. Nah, metode ini sebenarnya saya terapkan di di kelas sebelumnya, di angkatan sebelumnya. Nah, di angkatan ini saya coba terapkan juga menggunakan Kapas, Kipas, dan Kupas yang sudah ada, jadi medianya sudah ada, yaitu kartu pasangannya saya menggunakan live worksheet gitu ya. Jadi anak-anak itu menggunakan live worksheet. Jadi saya tuh yang memang sudah saya buat itu adalah media pembelajaran di pelajaran IPA. Nah, saya gunakan mereka itu tentang tata surya, sistem tata surya. Jadi mereka menjodohkan antara gambar dan juga tulisannya. Nah, kemudian untuk yang kipas atau kira pasangan saya menggunakan PowerPoint, di mana anak-anak itu menanyakan, saling bertanya terkait sistem tata surya. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan kumpul pasangan dengan menggunakan monopoli. Nah, monopoli ini saya buat sendiri tentang tata surya ya tentunya. Jadi kartu penjelasannya itu bukan negara, tapi saya gunakan tentang sistem tata surya. Nah,
setelah itu, setelah pembelajaran setelah pembelajaran dilaksanakan, nah di akhir pembelajaran IPA ini saya bagikan lagi nih si kartu emoji. Jadi saya membuat itu satu anak itu dua. Di akhir ini saya menanyakan apakah ada perubahan emosi yang mereka alami selama pembelajaran ini. Dan saya harapannya itu ketika misalnya mereka mempunyai emosi yang negatif atau misalnya sedang sedih, mereka akan jadi happy. Yang biasa saja jadi happy, tentunya yang happy makin happy lagi, sehingga pembelajaran ini berhasil dan bermakna. Jadi mereka itu menangkap pembelajaran dan mereka itu lebih mengerti atau lebih paham tentang sistem tata surya. Nah, di hari keempat, hari keempatnya, saya mencoba atau ya berinovasi yang lain. Nah, kalau tadi itu kan saya menggunakan white worksheet, PowerPoint juga monopoli itu di mata pelajaran IPA. Nah, saya sekarang yang mencoba di mata pelajaran yang lain. Untuk kartu pasangan, saya tetap menggunakan white worksheet. Saya coba sekarang di topiknya itu adalah tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, tetap menggunakan white worksheet untuk yang kartu pasangan, kemudian yang kira pasangan saya gunakan Canva. Kemudian untuk yang kumpul pasangan, nah kalau yang tadi sebelumnya menggunakan monopoli, nah sekarang saya mencoba menggunakan puzzle.org. Ini sebenarnya saya belajarnya lewat YouTube. Saya coba terapkan. Nah, di hari kelimanya, setelah hari keempatnya saya membuat media pembelajaran IPS-nya nih, dan di hari kelimanya saya menggunakan atau mengaplikasikan tadi yang sudah saya buat itu dalam pembelajaran, itu mata pelajaran IPS dengan topik tadi sudah saya jelaskan, itu proklamasi kemerdekaan. Nah, ini untuk dokumentasi kartu pasangan. Ini kartu pasangan ini digunakan untuk gaya belajar visual, di mana menggunakan lab worksheet, anak-anak itu menggabungkan antara kartu satu dengan kartu yang lain. Di sini contohnya misalnya di situ tulisannya misalnya siapa penyusun naskah proklamasi. Di situ kan ada tinggal mencari itu, tarik garis misalnya di situ, oh iya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi mereka hanya tinggal menarik garis dan menggunakan lab worksheet. Nah, yang ini itu adalah kira pasangan. Kira pasangan saya gunakan Canva, di mana ini digunakan untuk anak-anak dengan gaya belajar auditori. Di mana caranya adalah untuk yang tadi kartu pasangan kan kalau white worksheet tinggal tarik garis. Nah, kalau yang ini yang kira pasangan menggunakan Canva, anak-anak itu secara bergiliran, satu orang bertanya, yang teman yang lain itu menjawab, nanti di bergiliran posisinya itu mereka itu jadi si anak yang pertama itu yang bertanya, dia itu harus membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang tampil. Misalnya di situ ada kota Nagasaki di bom. Nah, si anak itu akan membuat pertanyaan dan dijawab oleh temannya. Misalnya apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, si anak itu akan menjawab, oh itu kota Nagasaki dibom pada tanggal segitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kumpul pasangan. Ini saya gunakan untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Mereka di sini akan mengumpulkan pasangan-pasangan jadi puzzle ya, jadi tertutup semua. Nanti mereka akan mencocokkan antara gambar dengan keterangan dari gambar tersebut. Misalnya ketika mereka mengklik itu ada muncul misalnya gambar Fatmawati. Oh, berarti jawaban nanti kalian akan mencari tulisannya, yaitu misalnya penjahit pertama bendera merah putih ketika dalam proklamasi kemerdekaan gitu misalnya. Atau misalnya gambar ketika misalnya mengklik Sayuti Milik, berarti misalnya situ adalah yang mengetik teks proklamasi. Nah, di hari ke-6 nih saya mengajak siswa saya, jika tadi sudah belajar tentang menggunakan kipas kupas, nah sekarang saya mengajak siswa saya untuk mengembangkan kemampuan literasi digital mereka. Jadi saya menggunakan bantuan Chromebook sekolah, 15 unit Chromebook sekolah saya gunakan untuk mendorong mereka untuk belajar mencari sumber belajar di internet gitu. Jadi cara mencari sumber belajar internet itu gimana sih? Kadang-kadang masih ada, mungkin ada beberapa anak yang memang sudah mempunyai laptop atau misalnya kadang suka main gitu ya ke rental gitu. Tapi kan tidak semua anak itu mampu, apalagi kan sekolah saya itu ada kategorinya itu menengah ke bawah. Jadi supaya rata gitu. Jadi anak-anak tuh belajar cara mencari sumber belajar tuh bagaimana nih? Kalau misalnya di HP orang tuanya caranya belajar gimana gitu. Nah,
saya tuh misalnya alhamdulillah menggunakan bantuan Chromebook itu untuk mendorong mereka, dan juga saya juga mengenalkan mereka itu tentang e-book gitu. Jadi oh ini e-book nih, jadi mereka tuh tentang electronic book itu ada. Jadi mereka tuh bisa belajar dengan lebih fokus. Kadang kan kalau misalnya kita mengetik di Google itu kan kadang terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin kita fokus ke e-booknya gitu. Kemudian di hari terakhir, nah saya akhirnya di terakhir itu saya melakukan refleksi tentunya ya. Jadi saya itu belajar mencoba mendengarkan aktif dan berbicara dengan kejelasan dan memperkuat komunikasi efektif dan membangun keterikatan secara emosional dengan siswa. Nah, secara keseluruhan saya akan membagikan tentunya refleksi ya. Jadi di akhir pembelajaran pas selama 1 minggu ini pasti yang kalian alami, kemudian senangnya apa, yang disukainya apa, yang tidak disukainya apa. Nah, kemudian di akhir ini saya memanggil anak yang memang agak pendiam gitu ya. Jadi memang tidak semua anak itu aktif ya. Maksudnya ada aja anak yang memang harus didorong secara personal, sehingga memang saya dekati secara personal, saya panggil, saya tanya nyaman nggak dengan misalnya dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan penggunaan kapas, kipas dan kapas. Ternyata dan memang di akhir pembelajaran tuh kebanyakan mereka itu katanya lebih mengerti karena mungkin karena menggunakan media pembelajaran yang beragam. Kemudian saya pun sebenarnya di kemarin walaupun misalnya tadi kapas, kipas, kupas itu berdasarkan patokan gaya belajar mereka, saya juga memberi kesempatan coba mencoba misalnya yang visual, mau cobain yang ibu aku like worksheet, mau cobain yang itu dong, ibu aku mau cobain yang puzzle dong. Nah gitu, sehingga mereka tuh mencoba dan alhamdulillah mereka tuh lebih paham gitu tentang materi. Nah, dari kegiatan 1 minggu pengembangan diri saya khusus tentang soft skill saya sebagai guru, saya melakukan refleksi dengan menggunakan 4C. Yang pertama tentang connection-nya nih. Dalam peran saya sebagai guru, saya menyadari pentingnya membangun koneksi emosional dengan siswa. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan berkomunikasi dengan positif membantu menciptakan hubungan yang kokoh, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian yang kedua, challenge-nya atau tantangannya. Jadi ternyata menjadi guru itu membutuhkan kemampuan menghadapi berbagai tantangan, baik dalam mengolah kelas, merancang pembelajaran yang menantang, atau mengatasi kesulitan siswa. Saya menyadari bahwa tantangan adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan diri saya khususnya. Kemudian konsepnya, soft skill guru terkait erat dengan konsep-konsep pengajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, menerapkan konsep pembelajaran yang membangun keterampilan lunak seperti kolaborasi dan komunikasi menjadi inti dari pendekatan pengajaran yang saya lakukan. Nah, change-nya atau apa sih yang akan berubah gitu ya. Saya memahami bahwa perubahan adalah konstan dalam dunia pendidikan. Nah, saya akan terus menyesuaikan diri dengan teknologi baru, memperbaiki metode pengajaran, dan tentunya memahami kebutuhan siswa, membentuk landasan bagi perubahan positif dalam pengalaman belajar. Jadi intinya saya harus terus belajar, dan terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan gitu. Nah, demikian tentang apa ya, cerita saya dalam 1 minggu ini terkait pengembangan praktik dan refleksi soft skill guru di Semangat Guru 3 melalui pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.